Ma'ruf Al-Karhi pernah mengajarkan siapa yang membaca doa Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad asyra marrat fi kulli yaum kutiba minal abdal. Siapa yang membaca doa Allahumma arham, ya Allah sayangi umat Rasulullah 10 kali setiap hari sebagai bentuk terima kasih terhadap mereka, maka dia dicatat sebagai waliullah al-abdal, kekasihnya Allah yang disebut dengan wali abdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih Masjid Jami Al-Ansor Bukit Dago yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal istimewa, amal cerdas yang bisa kita lakukan di bulan mulia ini, di bulan agung ini, bulan Ramadan, adalah memberi makan orang yang berpuasa. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fattara shaiman, siapa yang memberi makan termasuk minum di dalamnya, kana lahu mislu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala semisal yang dilakukan oleh orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun, min ghairi annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Bayangkan kalau kita memberikan makan kepada 100 orang, maka kita mendapatkan pahala 100 orang berpuasa. Lebih dari itu 1000 orang, maka saat itu tidak hanya kita yang akan mendapatkan pahala puasa, tetapi kita pun mendapatkan 1000 orang dari orang yang berpuasa pahalanya. Ini amalan cerdas, saya kira amalan istimewa yang tidak setiap orang bisa melakukannya. Karena itu apabila kita melihat di Saudi Arabia, di Makkatul Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah, orang berbondong-bondong memberikan iftar, memberikan makanan untuk buka puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi orang yang peduli terhadap sekitar kita, terhadap lingkungan kita. Beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal mu'min man bata syab'an wa jaruhu ja'i. Tidak sempurna iman seseorang ketika dia tidur dalam keadaan kenyang sementara dia tahu tetangganya kelaparan. Jadi orang yang demikian dianggap oleh Nabi imannya tidak sempurna. Karena itu dengan adanya puasa ini kita diajarkan oleh Nabi memberikan apa yang kita punya kepada sesama kita, agar kita dianggap oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna iman kita. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan anak Adam. Dalam dialog tersebut ada kata-kata, ya ibna Adam, wahai anak Adam, aku ini lapar. Falam tut'imni, tentu Allah tidak lapar. Ini merupakan takwil dalam salah satu hadis qudsi. Wahai anak Adam, aku lapar, kenapa engkau tidak memberikan aku makan? Falam tut'imni. Kemudian anak Adam
menjawab, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku memberi makan wahai Allah sementara engkau adalah Rabbul alamin. Kemudian Allah menjawab, di sana ada orang yang sedang kelaparan. Ada orang yang sedang meminta-minta makan, tetapi engkau tidak peduli, tetapi engkau tidak memperhatikannya. Kalau engkau memperhatikannya, lawajadtani indah, maka engkau akan menemukan aku di sisinya. Artinya ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus peduli terhadap orang yang membutuhkan. Para sahabat pernah bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait ciri orang yang hajinya mabrur. Dua jawaban Rasulullah. Wa ma birruhu ya Rasulullah, apa cirinya? Kata para sahabat. Beliau menjawab, it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Memberi makan orang yang membutuhkan atau orang yang kelaparan, kemudian tayyibul kalam, berkata-kata yang baik, tidak menyinggung, tidak merendahkan, menghormati. Ini diantara ciri orang yang hajinya mabrur. Karena itu ketika kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu peduli terhadap sahabat-sahabatnya yang miskin, sampai beliau mengatakan, ayo siapa yang punya satu piring makanan harus cukup diberikan untuk 2 orang. Beliau punya santri yang kita kenal dengan ashabus suffah. Mereka tidak punya apa-apa selain dirinya sendiri. Dari mana mereka hidup, dari mana mereka makan? Ya dari Rasulullah, dari para sahabat yang punya kelebihan harta. Beliau mengatakan, siapa yang punya satu piring makanan harus cukup untuk 2 orang. Siapa yang punya 2 piring makanan harus cukup untuk 4 orang. Siapa yang punya 4 piring makanan harus cukup untuk 8 orang. Begitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Sehingga wajar ada salah seorang ulama besar masyhur yang dikenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengatakan, saya sudah meneliti, tidak ada amalan paling utama, paling istimewa selain memberi makan. Saya pikir-pikir, kok bisa ya memberi makan menjadi amalan istimewa gitu. Oh, ternyata makanan itu kalau sudah masuk mulut, kemudian masuk ke dalam perut jadi daging. Daging habisnya kapan? Tidak ada habisnya. Dia menikah jadi anak, anaknya menikah jadi anak, terus nggak ada habisnya. Ketika orang itu melakukan kebaikan, maka kebaikannya akan mengalir pula kepada orang yang memberinya makan. Karena itu sebagai bentuk balas kebaikan kita terhadap sesama, syukur-syukur kita membalasnya dengan yang setimpal atau yang lebih baik. Kalau tidak punya bagaimana? Minimal di dalam sholat kita mendoakannya, mendoakan untuk mereka. Ma'ruf Al-Karhi pernah mengajarkan, siapa yang membaca doa Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad asyra marrat fi kulli yaum kutiba minal abdal. Siapa yang membaca doa Allahumma arham, ya Allah sayangi umat Rasulullah 10 kali setiap hari sebagai bentuk terima kasih terhadap mereka, maka dia dicatat sebagai waliullah al-abdal, kekasihnya Allah yang disebut dengan wali abdal. Mudah-mudahan puasa tahun 1443 Hijriah ini memberikan training kepada kita, pendidikan tarbiyah kepada kita untuk peduli terhadap sesama kita, dan kita bisa lanjutkan di luar bulan Ramadan sebagaimana tujuan pokok disyariatkannya ibadah puasa, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang selalu dan terus-menerus bertakwa kepada Allah. Karena tattaqun di sini merupakan kata kerja yang sedang dilakukan dan akan dilakukan. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lul mudhari', memberikan faidah yufidul istimrar, selalu dan terus-menerus. Yang diharapkan dari puasa adalah tidak menjadi Ramadhaniyin yang taatnya pada bulan Ramadan saja, tetapi menjadi Rabbaniyin,
yang taatnya sepanjang waktu, tidak hanya bulan Ramadan tetapi di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.